menjelajahi alam liar Kalimantan, akan hutan-hutannya yang tak terjamah. Namun ekspedisi kali ini berbeda, penuh misteri dan desas-desus di kalangan penduduk setempat. Menurut kabar yang kami dengar, desa itu tak bisa ditemukan sembarang orang. Desa hantu, dan penghuninya bukan manusia biasa. Dan ada yang bilang bahwa itu mitos. Namun, rasa ingin tahu kami mengalahkan rasa takut. Setelah berdiskusi dan mempersiapkan segala perlengkapan, kami pun segera berangkat menuju desa itu. Kami pun terus melangkah mengikuti jalur yang ditunjukkan oleh Arka. Namun tiba-tiba kami dihentikan oleh seorang pria tua. Pandangannya tajam, seperti melihat ke dalam jiwa kami. "Kalian tahu kemana kalian akan pergi?" Tanyanya dengan suara serak. Desa itu bukan untuk main-main. Banyak yang mencoba pergi dan tak bisa keluar dari desa itu. Kami hanya ingin melihat langsung dengan mata kami sendiri. "Pak, Bapak." Itu pun menggelengkan kepala, tampak tidak senang. "Kalau begitu terserah kalian, ingatlah desa itu tidak menerima tamu sembarangan. Jika kalian tidak punya tujuan, jangan harap bisa kembali." Setelah bapak itu pergi, kami berdiri di sana menjadi ragu. Peringatannya berisi nasihat, tapi kami terus melanjutkan perjalanan, menepis rasa takut di hati kami. Malam semakin larut. Dan anehnya, setiap kami mencocokkan tanda di peta dengan lingkungan, pohon-pohon seakan berubah, dan tanda-tanda alam mendorong kami ke arah lain. "Kalian merasa ada yang aneh di sini?" tanya Juna sambil melihat sekeliling. "Itu hanya perasaanmu saja," jawab Niki. Meski suaranya tak meyakinkan, tiba-tiba bau anyir terbang di udara. Kami menoleh sekeliling, tapi tak menemukan sumber bau itu. Kami pun lanjutkan perjalanan, walaupun rasa takut mulai merayap di hati kami. Langkah demi langkah suasana semakin mencekam. Hutan seolah berubah menjadi makhluk yang mengintai kami di balik pepohonan. Ketika akhirnya kami menemukan tempat datar untuk mendirikan tenda dengan hati-hati. Kami menyiapkan tenda dan menyalakan api kecil untuk penghangat. Meskipun api menyala, udara semakin dingin, seperti disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Saat kami beristirahat, bayangan bapak tua tadi terlintas di pikiranku. Apa benar desa itu ada? Aku berusaha menepis pikiran buruk itu dan berharap semua baik-baik saja, dan kulihat semua sudah terlelap. Ketika matahari mulai menampakkan sinarnya, kami mulai melanjutkan perjalanan. Suasana hutan semakin sunyi. Tiba-tiba bau anyir muncul lagi. "Ada yang salah di sini," ujar Zake. Ia berjalan paling depan, aku paling belakang. Perjalanan kali ini terasa mencekam. Suara langkah yang mengikuti, bayangan di balik pohon, juga bau anyir yang menyengat. Tak lama setelah itu, di tengah hutan yang seharusnya kosong, kami melihat perapian yang baru dipadamkan. Gani yang tampak cemas, "Kita harus kembali, ini sudah terlampau jauh." Namun Zaki bersikeras untuk maju. Akhirnya kami sepakat untuk lanjut, berusaha mengabaikan tanda-tanda aneh di sekitar kami. Dan ketegangan mulai muncul. Ketika satu persatu melihat hal-hal yang aneh, tak masuk akal. Mulai dari Zaki yang melihat bayangan berbaju hitam dengan tatapan kosong, menatapnya dekat pohon. Wajahnya pucat, ia pun gemetar. Malam itu kami kembali mendirikan tenda, dan tepat tengah malam, tiba-tiba seperti ada yang berbincang. "Kalian dengar itu?" Kami semua mengangguk. Gani pun membuka resleting tenda. Di jejauhan kami melihat bayangan orang berdiri, tapi tak jelas sosok itu ada. Tapi Juna, Zaki, dan yang lain bilang, mungkin itu bayangan pepohonan. Tapi aku tahu, itu sosok-sosok yang memperhatikan kami dalam kegelapan. Kami mulai berpikir, apakah kami sudah melangkah terlalu jauh? Mari sobat, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Gani, Yuna, Zaki, serta dua temannya yang lain selamat dari petualangannya memasuki desa hantu? Hayu kita simak lanjutannya di part 2. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.